Halo semua, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA kelas 8. Masih di bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem gerak manusia. Baik, sekarang kita bahas sistem gerak manusia ya. Ini adalah sistem organ pertama yang kita bahas di kelas 8. Ya, disebut sistem organ karena merupakan gabungan dari beberapa organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks atau untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi ini adalah kumpulan organ tubuh. Yang pertama rangka atau tulang, ya. Kemudian yang kedua sendi, yang ketiga otot. Ini 3 organ tubuh yang saling bekerja sama untuk menggerakkan tubuh manusia. Ini yang disebut sistem gerak manusia. Sekarang kita bahas 3 organ yang tadi. Yang pertama kita bahas rangka atau tulang ya. Fungsinya dulu. Fungsi rangka yang pertama memberikan bentuk tubuh dan menopang tubuh kita. Jadi yang menopang tubuh kita adalah tulang kita, memberi bentuk tubuh juga tulang. Yang kedua, melindungi organ dalam tubuh ya. Misalnya tulang rusuk. Ya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian tulang tengkorak, dia melindungi otak. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, tempat menempelnya otot. Jadi otot itu banyak yang langsung menempel ke tulang. Otot itu adalah alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, fungsi tulang yang keempat adalah tempat pembentukan sel darah. Itu fungsi tulang atau fungsi rangka. Ini dihafal yang 4 ini ya. Berikutnya kita bahas jenis tulang ya. Jadi berdasarkan jenisnya, tulang dibagi 2. Yang pertama tulang rawan atau kartilago. Yang kedua adalah tulang keras atau osteon ya. Nah, sebenarnya ketika kita masih di dalam kandungan, ketika manusia masih dalam kandungan, semua tulangnya adalah tulang rawan. Tetapi seiring waktu makin bertumbuh, lahir, berubahlah tulang rawan itu menjadi tulang keras. Tapi masih ada, tidak semua tulang rawan berubah menjadi tulang keras. Masih ada beberapa tulang rawan yang tetap ada hingga sampai kita tua. Jadi tulang rawan itu dibagi 3. Yang pertama tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastis, dan yang ketiga tulang rawan fibrosa. Ya, tulang rawan hialin bentuk tulang rawan terbanyak ya. Jadi mempunyai matriks yang homogen dan bersifat halus dan transparan. Halus dan transparan. Ini terdapat di daun telinga, cuping hidung, cincin trakea, persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Di situ terdapat tulang rawan hialin. Yang kedua, tulang rawan elastis. Ya, tulang rawan elastis bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Terdapat pada epiglotis. Epiglotis itu penutup antara tenggorokan dan kerongkongan. Penutup tenggorokan dan kerongkongan itu epiglotis. Dan bagian luar telinga. Kemudian yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Ini bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Terdapat pada antar ruas tulang belakang. Ini 3 jenis tulang rawan yang terdapat pada tubuh kita. Kemudian jenis tulang yang kedua adalah tulang keras. Itu akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, sekarang kita bahas tulang keras ya. Jadi tulang keras itu berdasarkan matriksnya dibagi 2. Satu tulang kompak ya, yang kedua tulang spons ya.
Tulang kompak itu merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat. Ya, matriksnya padat dan rapat. Misalnya di lapisan luar tulang pipa. Nih. Lapisan luar tulang pipa ya. Jadi ini dia ini. Inilah tulang kompak. Kemudian tulang spons ya, tulang spons matriksnya berongga. Matriksnya ini berongga, misalnya tulang pipih dan tulang pendek. Matriksnya berongga ini, kan ada rongga-rongga di sini. Itu pembagian tulang keras berdasarkan matriksnya. Sekarang berdasarkan bentuknya, tulang keras dibagi menjadi 4 macam. Ya, ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek dan tulang tak beraturan. Tulang pipa itu bentuknya seperti tabung, seperti pipa dan umumnya berongga. Ini dia tulang pipa, terdapat di tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lengan atas, tulang lengan bawah. Nih, bentuknya seperti pipa. Nah, jadi kalau diperbesar ini dia tulang pipa. Tulang pipa itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Bagian yang ujung yang besar ini disebut epifise ya. Kemudian bagian tengah-tengah disebut diafise. Lalu antara ujung dengan tengah ini disebut cakra epifise. Ya. Jelas ya? Ini cakra epifise. Ujung yang menggelembung itu epifise dan tengah-tengahnya disebut diafise. Itu tulang pipa. Terdapat pada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lengan atas, tulang lengan bawah. Kemudian tulang pipih, bentuknya pipih dan berongga ya. Contohnya tulang rusuk. Sini tulang rusuk. Kemudian tulang belikat. Lalu tulang tengkorak. Karena dia berongga, pipih dan berongga. Kemudian yang ketiga tulang pendek ya. Tulang pendek ini berbentuk silindris. Nih. Terdapat pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Pergelangan kaki ini dan pergelangan tangan. Ini pergelangan kaki, ini pergelangan tangan. Yang terakhir, yang keempat adalah tulang tak beraturan. Namanya tak beraturan berarti bentuknya tidak beraturan. Contohnya di tulang wajah dan tulang belakang. Itu 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Kita lanjutkan dengan pembentukan tulang atau osifikasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika masih janin, semua tulang yang terdapat di tubuh janin adalah tulang rawan. Lalu tulang rawan itulah yang berubah menjadi tulang keras. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi osteoblas ya. Osteoblas itu adalah sel pembentuk tulang. Osteoblas adalah sel pembentuk tulang. Di sini. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit. Jadi osteoblas inilah yang menghasilkan osteosit. Sel tulang. Proses osifikasi, proses pembentukan tulang dimulai dari bagian tengah. Dimulai dari bagian tengah. Dari bagian tengah tulang rawan, dari tengah-tengahnya, lalu kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Dari tengah dulu, lalu meluas ke semua arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Ini pembuluh darah yang akan membawa
mineral, kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Jadi kalau digambarkan, ini selnya melingkar, ini osteosit yang sudah terbentuk seperti ini. Tapi di tengah-tengah ini terdapat pembuluh darah. Jadi osteosit ini awalnya, ini bintik-bintik ini, sel-sel osteosit awalnya dari osteoblast. Lalu dia tumbuh, melingkar, tumbuh terus ke segala arah. Lalu di tengah-tengah ada pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang akan membawa mineral, kalsium yang membentuk tulang menjadi keras. Itu proses pembentukan tulang. Jadi awalnya tetap dari tulang rawan, berubah, ini sel tulang rawan yang berubah menjadi osteosit atau sel tulang keras. Nah, kita lihat susunan rangka tubuh manusia ini ya. Jadi rangka manusia dibagi menjadi dua ya. Yang pertama rangka aksial, yang kedua rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Jadi ini semua. Ini rangka aksial. Kemudian rangka apendikular terdiri atas gelang bahu, ini gelang bahu, tulang tangan, gelang panggul, dan tulang kaki. Itu rangka apendikular. Kita bahas rangka aksial yang pertama, tulang tengkorak ya. Jadi tulang tengkorak itu terdiri dari tempurung kepala dan tulang wajah. Ya. Ini penampakan tulang tengkorak manusia dari samping ya. Pada tempurung kepala ada tulang belakang, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang baji. Satu lagi tulang tapis ya. Kemudian pada tulang wajah terdapat tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang pipi ada 2, tulang hidung, dan tulang air mata. Berikutnya tulang belakang ya. Ini ruas-ruas tulang belakang manusia. Yang pertama ada 7 ruas tulang leher. Ini 7 ruas tulang leher. Kemudian 12 ruas tulang punggung. Ini tulang punggung ini yang langsung berhubungan dengan tulang rusuk. Kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Jadi 7 tambah 12, 19 tambah 5, 24 tambah 9, jumlahnya adalah 33 ruas. Berikutnya tulang dada. Tulang dada itu sebenarnya ini. Hanya ini. Tapi tulang dada digabung dengan tulang rusuk ya. Tulang dada itu terdiri dari bagian paling atas disebut tulang hulu, yang tengah-tengah disebut badan, dan paling ujungnya namanya taju pedang, tulang pedang-pedangan ya. Ini tulang dada itu hanya ini, tapi digabung dengan rusuk. Rusuk manusia dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada 7 pasang rusuk sejati, 7 pasang rusuk sejati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kiri 7 kanan, jadi 14, 7 pasang ya. Rusuk sejati itu langsung melekat ke tulang dada. Lalu 3 pasang tulang rusuk palsu dan 2 pasang rusuk melayang. Sekarang kita ke rangka apendikular. Nah, disebut juga anggota gerak ya. Jadi rangka apendikular tadi ada 2, ada rangka apendikular atas dan rangka apendikular bawah. Kita mulai dari yang atas.
Yang atas itu terdiri dari gelang bahu dan tangan. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian yang tangan, tulang tangan, ada tulang lengan atas, lengan bawah. Lengan bawah itu terdiri dari 2 tulang, ada tulang pengumpil dan ada tulang hasta. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan ada tulang-tulang jari tangan. Kemudian kita ke rangka apendikular bawah yang terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki ya. Rangka apendikular bawah. Jadi gelang panggul itu terdiri dari 2 tulang usus ya. Lalu 1 tulang kemaluan dan 2 tulang duduk. Tulang kemaluan, tulang usus, tulang duduk. Ya. Kemudian tulang kaki terdiri dari tulang paha, ini ada 2 kiri kanan, lalu tulang tempurung lutut, tulang kering, di belakang ada tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Ya, inilah tulang-tulang yang menyusun rangka apendikular. Jadi total semua tulang yang menyusun rangka manusia itu kurang lebih 206 buah ya, 206. Jadi ketika masih bayi itu ada kurang lebih ya sekitar 300 tulang. Ada beberapa yang menyatu sehingga sampai dewasa tulang manusia secara umum ada 206 buah. Rangka bayi memiliki lebih dari 300 tulang. Beberapa tulang akan menyatu pada saat tulang tumbuh. Umumnya, orang dewasa memiliki 206 tulang. Lebih dari separuh tulang tubuh terdapat di kaki dan tangan. Tulang paha merupakan tulang terpanjang dan terkuat pada tubuh manusia. Sekarang kita lanjutkan ke hubungan antar tulang atau persendian atau disebut juga dengan artikulasi. Nah, berdasarkan ada tidaknya gerakan, persendian dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati atau sinartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya, hubungan antar tulang tengkorak atau disebut sutura. Ya, itu adalah sendi mati, jadi nggak bisa digerakkan. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Kartilago adalah tulang rawan, sehingga memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang rusuk dan dada, serta sendi antara tulang betis dan tulang kering. Bisa bergerak tapi terbatas. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga dapat digerakkan secara bebas. Jadi strukturnya tersusun dari mangkok sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi, dan cairan sendi atau cairan sinovial ya. Jadi bonggol sendi masuk ke dalam mangkok sendi, kemudian dibungkus oleh ligamen, dan di dalam sendi terdapat cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sehingga sendi mudah digerakkan. Nah, sendi gerak ini dibedakan menjadi 4 ya. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru. Sendi putar ini ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Sendi engsel
merupakan sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Mirip dengan engsel pintu yang hanya dapat digerakkan satu arah. Terdapat pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Lalu sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk pelana dan berporos dua sehingga mirip gerakan orang menunggang kuda. Contohnya sendi antara tulang ibu jari, ya, sendi antara tulang telapak tangan dan ruas jari-jari tangan. Jadi kayak orang, gerakannya seperti orang menunggang kuda. Kemudian yang terakhir adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkuk dan bonggol. Contohnya sendi antara gelang bahu dan lengan atas. Jadi bisa digerakkan ke segala arah. Lalu tulang paha dan gelang panggul. Kita bahas organ terakhir pada sistem gerak manusia, yaitu otot, ya. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Nah, bagaimana otot bisa menggerakkan tubuh? Itu karena otot dapat berkontraksi menjadi lebih pendek dan kembali ke ukuran semula. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Nah, ada 3 jenis otot, ya. Yang pertama otot lurik, kedua otot polos, ketiga otot jantung. Apa perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung? Mari kita tinjau dulu dari bentuknya. Otot lurik bentuknya memanjang silindris. Otot polos bentuknya gelendong dan ujungnya runcing. Otot jantung bercabang, silindris, memanjang. Jadi bedanya adalah ini hampir sama, ya, bentuknya sama-sama silindris, tapi otot lurik itu berlurik-lurik, otot jantung itu silindris dan bercabang. Nah, kita lihat jumlah dan letak inti sel. Otot lurik, inti selnya banyak dan letaknya di tepi. Otot polos, inti selnya 1 dan letaknya di tengah. Lalu otot jantung, inti selnya lebih dari 1 dan letaknya di tengah sel. Ke pembeda yang keempat, sistem kerja. Otot lurik kerjanya secara sadar, ya. Otot polos kerjanya secara tidak sadar. Otot jantung kerjanya juga secara tidak sadar. Yang kelima, reaksi terhadap gerakan. Otot lurik cepat. Otot polos lambat. Otot jantung lambat. Yang keenam, gerakannya. Otot lurik gerakannya cepat lelah. Jadi otot yang melekat di tubuh kita gampang lelah. Otot polos tidak cepat lelah. Misalnya otot usus kita bekerja mulai dari kita ada sampai sekarang bekerja terus, tidak cepat lelah. Otot jantung juga tidak cepat lelah. Letaknya nih, setelah tahu letaknya maka kita akan tahu, oh yang ini ototnya gitu. Otot lurik letaknya melekat pada tulang, melekat pada rangka. Otot polos terdapat pada sistem organ, misalnya sistem organ pencernaan makanan. Jadi ada di usus, ada di lambung, nah, ada di pembuluh darah, pada sistem peredaran darah. Otot jantung terdapat di jantung. Itu dia 3 jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, ini gambar 3 jenis otot yang terdapat pada tubuh manusia. Ini otot polos, bentuk tadi gelendong, intinya 1 di tengah. Otot lurik berbentuk silindris, ya, berlurik-lurik, intinya banyak tapi di tepi. Nih 1, 2, 3. Lalu otot jantung silindris bercabang, intinya banyak tapi di tengah, terdapat di jantung. Ini melekat pada tulang. Ini otot polos terdapat pada, nah ini dia, ada di usus, ada di lambung, pada sistem organnya.
Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.